وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم إلى آخر آيات. صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus kepada seluruh keluarga almarhum yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpah rahmat, taufik dan hidayahnya. Malam hari ini kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka memperingati hari yang ke-7 dari wafatnya almarhum Syekhuna Bapak Haji Said Muhammad bin Haji Said Ali Al-Jufri. Semoga kehadiran kita ini akan banyak membawa keberkahan buat kita, wabil khusus kepada sahibul bait. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, ketahuilah bahwa sesungguhnya mati itu adalah persoalan yang hak. Semuanya kita pasti akan mengalami yang namanya mati. Tidak peduli siapa orangnya, tinggi ataupun rendah jabatannya, yang raja, rakyat, kaya, miskin, semuanya bakal mengalami yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kita yang masih hidup ini tunggu antrian nomor berapa lagi kita ini akan menghadap kepada Allah. Namun yang pasti kapan dan di mananya itu rahasia Allah. Yang pasti kita akan mengalami yang sama, namanya kematian. Namun kita harus sadar bahwa kematian itu bukan akhir dari segala-galanya. Kematian adalah awal dari pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang apa yang kita lakukan di dunia ini. Bahkan kematian, innal mauti asrarukum, sesungguhnya kematian itu adalah membuka rahasia. Artinya apa? Yang dulu mungkin kita nggak percaya tentang adanya malaikat munkar dan nakir, kematian itulah yang akan membukakan kita untuk melihat secara nyata kita akan didatangi dua malaikat munkar dan nakir. Mungkin semuanya itu akan khayalan dan sebagainya kalau kita tidak percaya bahwa ada hidup setelah mati. Mati itu nanti akan membukakan segala-galanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, kematian itu pada garis besarnya ada dua, yaitu husnul khatimah dan su'ul khatimah. Tidak sama ini. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Orang-orang yang beriman dan orang-orang munafik itu tidak sama. Di dalam proses kematiannya pun tidak sama. Orang-orang yang beriman bahagialah. Ma yakhruju ruhul mu'min hatta yara makanahu fil jannah. Tidak akan keluar ruhnya orang-orang yang beriman hatta yara makanahu fil jannah,
sehingga diperlihatkan dulu kepada roh ini tempatnya di surga. Begitu memandang tempatnya di surga, wala yanzuru ila auladihi wa abaihi wa amwalihi, sampai-sampai ia melihat tempatnya itu, dia tidak mengingat lagi anak-anaknya, orang tuanya, hartanya. Inda dzalikal asyik, karena saking asiknya melihat tempat di surga yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu. Makanya dalam persoalan ini, pada saat Rasulullah SAW mengantar jenazahnya kaum Ansor, tatkala belum selesai proses penguburan, penguburan ini, Rasulullah sambil menunggu duduk. Ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, bagaimana proses perjalanannya roh orang yang beriman ini? Rasulullah menjelaskan, tatkala orang-orang yang beriman ini mau datang masa kematiannya atau datang masa untuk menghadap kepada Allah, dua malaikat ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjemputnya dan membawa kain yang sangat putih dan halus dari surga. Tatkala kain sudah ada di samping seorang yang mau dicabut nyawanya ini, kain ini diletakkan di sebelah kanannya. Pada saat itu dengan sangat pelan malaikat Israel ini mau mencabut nyawanya dari arah mulutnya. Pada saat itu orang yang beriman ini mulutnya bilang, tidak ada jalan untuk dari sini, karena mulutmu senantiasa berpikir kepada Allah. Salah satu malaikat ini lapor kepada Allah, ya Allah, tidak ada jalan, katanya. Kata Allah, ikbit min jihadil ukhra, cabut dari arah yang lainnya, didatangi seluruhnya, tidak ada lagi. Akhirnya apa? Kata Allah, tulis namaku di telapak kaki tanganmu. Kau perlihatkan namaku ini pada rohnya orang yang beriman itu. Pada saat telapak tangan malaikat ini ada tulisan Allah, diperlihatkan apa yang terjadi pada saat itu. Subhanallah, saking rindunya melihat nama ini, roh saking rindunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluar sendiri dengan nikmat dan yang paling kenikmatan tidak ada bandingannya. Kenikmatan yang luar biasa. Orang-orang yang sangat beriman, kematian itu sungguh suatu kenikmatan yang tiada bandingnya. Karena apa? Mau bertemu dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala itu dibungkuslah, diletakkan ini roh ini pada kain yang sudah disiapkan, lalu dibawa oleh malaikat, dua malaikat ini. Dari perjalanan terbuka pintu dunia, pintu langit sampai pintu ketujuh ini, rombongan para malaikat berjejer, berkelompok dan berjejer. Tatkala melintasi malaikat ini, dari salah satu dari gerombolan malaikat itu mengatakan, wahai temanku, janganlah kau lanjutkan, aku rindu dengan bau yang kau bawa itu. Saking harumnya, para malaikat itu pun kepingin menyetopnya, kepingin gak usah dilanjutkan perjalanannya. Dari langit perjalanan itu dilanjutkan. Semua malaikat juga rindu akan harum bau ruh orang yang beriman itu. Pada saat sampai di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyambut kedatangan roh orang-orang yang beriman, hamba yang soleh ini, dengan mengatakan, salamun qawlan mir rabbir rahim, salamun qawlan mir rabbir rahim, selamat atasmu, ucapan dari Tuhan mereka. Tatkala sudah diucapkan begitu, suruh mengembalikan roh ini kepada jasad kembali. Ya, pada saat itu roh dibawa ke kubur lagi, masuk ke dalam jasad kembali.
Namun di situ al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini aku tutup mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan mereka yang bicara. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki mereka yang akan menjadi saksi tentang apa yang diperbuatnya. Sehingga di dalam hadis Bukhari, tatkala roh ini diletakkan, pada saat itu melihatlah ini roh, melihat rompak kaki orang-orang yang mengantar semuanya di kuburan. Saat-saatnya di saat itu 3 langkah kaki orang yang mengantar pada saat itu keluar dari kuburan. Datanglah 2 malaikat Munkar dan Nakir untuk mengujinya. Ingat, setiap orang pasti akan ditanya. Walaupun kata-kata ini mudah diingat, pertanyaan Rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka wa ma kiblatuka wa man ikhwanuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, apa kiblatmu, apa imammu, siapa saudara-saudaramu. Semuanya kita ini pasti akan bisa. Namun tatkala masuk ke dalam alam kubur, pertanyaan itu akan mudah dijawab oleh orang-orang yang amanu wa amilus shalihat. Tapi bagaimanapun cerdik dan hebatnya, pintarnya orang, kalau nggak berlandaskan dengan iman dan amal, ia akan susah menjawab pertanyaan ini. Karena yang datang pada saat itu malaikat pertama kali menyerupai wujud yang luar biasa seremnya. Disinilah tempatnya, bahwa kubur adalah raudhatun min riyadil jannah. Kubur bagi orang-orang yang beriman ini adalah tempat di mana dari taman-tamannya surga. Tapi bagi orang-orang yang munafik, kubur ini adalah hufratun min hufarin nar. Kubur yang sangat sempit itu malah jadi sempit-sempit. Tidak ada orang yang menemaninya, keluarga yang dicintainya pernah harus berpisah. Maka malaikat Jibril pada saat itu datang menghadap Rasulullah SAW dengan memberikan 3 nasihat yang luar biasa. Yang pertama, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hai Muhammad, hiduplah sesukamu. Namun ingat wahai Muhammad, hidupmu itu akan berakhir dengan mayat atau kematian. Wa'mal masyita fa innaka majziyun bihi. Beramallah sesukamu wahai Muhammad, karena sesungguhnya setiap amalmu itu pasti akan dibalas. Ahbil masyita fa innaka mufarriquhu. Cintailah olehmu, karena sesungguhnya yang kau cinta itu pasti akan berpisah. Perpisahan dari seluruh keluarga yang dulu tempatnya indah, yang dulu tidurnya di kasur empuk, yang dulu diantar di dunia kemana-mana dengan kendaraan yang mewah, semuanya sama. Ia harus berkendaraan dengan keranda jenazah, rodanya adalah kaki-kaki manusia yang mengantar di tempat rumah masa depan. Rumah masa depan kita adalah kubur. Sampai menunggu zaman kiamat, bagaimana lamanya pada saat itu? Akankah kita ini gelap selama-lamanya sampai menunggu akhirat tiba? Apakah kubur ini menjadi raudhatun min riyadil jannah? Apakah menjadi taman surga? Tergantung bagaimana hari ini kita mewarnai kehidupan dunia. Ingat, kematian tidak bisa kita terka. Jangan menengok yang tua, kadang-kadang yang muda pun bisa duluan daripada yang tua. Hari ini kita ini ke-7 harinya. Saya tidak panjang lebar tentang menjelaskan ini. 7 harinya. Dalam sebuah riwayat, hari ke-7 ini bagi orang yang beriman diberikan kesempatan roh itu untuk masih mengelilingi rumahnya. Ia masih melihat, masih menengok anak-anaknya. Adakah anak-anakku yang masih berhadiah ataupun peduli?
Nanti hari yang ke-100, bahkan ada riwayat ke-1000, masih diberikan mania mengelilingi kuburnya. Lalu timbul pertanyaan, apakah sampai kita kirimkan dari bacaan pahala Al-Quran, tahlil, dan sedekah semacam ini? Apakah ada tuntunannya Rasulullah? Pada saat itu Rasulullah SAW didatangi seorang anak muda yang kedua orang tuanya meninggal dunia dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, bolehkah aku sedekah dengan kedua orang tuaku yang meninggal dunia?" Kata Rasulullah, "Silakan. Sekurang-kurangnya sedekahmu adalah seteguk air minum. Ini sudah menjadi sedekah." Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, kita telah membaca Al-Quran, mengkhatamkan berapa kali. Alangkah bahagianya almarhum berikan hadiah yang cukup banyak pahalanya. Saya teringat oleh sebuah kisah. Ingat, ini kisah nyata. Ada seorang ibu yang meninggalkan anaknya, anak muda meninggal dunia. Menurut perhitungan amal kebajikannya itu lebih sedikit dibandingkan amal kejahatannya. Pantas kalau ibunya ini hari-hari setiap malam Jumat bermimpi anaknya disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu beberapa bulan kembali si anak ini gak disiksa, justru diampuni segala dosa dan kesalahannya. Bertemu dalam mimpinya, si ibu tanya, "Wahai nak, amalan apa yang kau perbuat sehingga Allah mengampuni segala dosa?" Kata anak muda, "Aku bersyukur sekali wahai ibu. Ada seorang ulama yang kalau kita baca adalah Hasan Al-Basri. Perjalanan jauh beliau itu. Dalam perjalanan jauh beliau singgah di bawah pohon kurma. Tepatnya di depan beliau itu adalah kuburan 56 orang yang sedang disiksa oleh Allah, termasuk aku." Lalu Hasan Al-Basri mengatakan, "Ya Allah, aku baca salawat 11 kali, yang satu aku hadiahkan kepada seluruh kubur di depanku ini, yang 10 untukku." "Wahai ibu," katanya itu, "alhamdulillah, hanya dengan fadilah ataupun pahala satu sholawat yang diberikan oleh ulama kepada kami ini, kami dan 55 orang ini diampuni semua dosa-dosanya karena hadiah satu sholawat dari ulama ini." Apalagi ini Al-Quran. Ya Allah, mudah-mudahan apa yang kita baca selama 1 minggu ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dan kirimkan ya kepada almarhum. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Alim, ya Fatah, ya Khabir, ya Aziz, ya Ghafar, ya Wahhab, ya Ghafur, ya Karim as-samawati wal ardi, ya Dzul Jalali wal Ikram. Allahumma taqabbal wa atil zaman qara'na min al-Qur'an al-'azim wa ma halalna wa ma sallayna wa ma sabaqna wa ma istaghfarna hadiyatan wa sadaqah khususan ila ruhi sayyidina al-marhum Bapak Haji Said Muhammad bin Haji Said Ali. Ya Allah, ya Rabbana, di malam hari ini adalah malam ke-7 dari wafatnya beliau almarhum Bapak Haji Said Muhammad. Ya Allah, kami duduk bersama-sama di tempat ini untuk memohon kepadamu ya Allah. Ya Allah, kiranya terima dan sampaikan ya Allah pahala apa yang kami baca. Beri pahalanya bacaan Al-Quran yang selama ini sudah 1 minggu kami baca semuanya ya Allah.
dari pahalanya tahlil, pahalanya sholawat, pahalanya tasbih, pahalanya istighfar ya Allah. Semua pahala itu ya Allah kami hadiahkan dan kami sedekahkan ya Allah. Wabil khusus kepada Roh Sayyiduna Almarhum Bapak Haji Sayyid Muhammad bin Haji Sayyid Ali ya Allah. Ya Allah, kami mohon kiranya ya Allah, dengan hadiah pahala itu ya Allah, kiranya Engkau tutup segala kekurangan almarhum ya Allah. Engkau tutup segala kekurangan almarhum ya Allah. Ya Allah, Engkau terangi kubur almarhum ya Allah. Engkau luaskan dan Engkau lapangkan kubur almarhum ya Allah. Engkau terima segala amal baik almarhum ya Allah. Jadikan ya Allah kubur almarhum itu cahaya bagaikan sudah dari taman surga ya Allah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa adkhilal jannata mathwahu. Ya Allah, dengan pahala yang kami hadiahkan kepada beliau ya Allah, kiranya Engkau ampuni segala dosa dan kesalahan almarhum ya Allah. Curahkan rasa kasih sayangmu pada almarhum ya Allah, sebagaimana almarhum mencurahkan rasa kasih sayang pada putra-putrinya dan seluruh keluarganya ya Allah. Ya Allah, berikanlah ya Allah sebaik-baik tempat di sisimu ya Allah. Kumpulkan almarhum ya Allah bersama-sama hamba-hambamu yang soleh ya Allah. Jadikan Al-Quran ini sebagai syafaat beliau di kubur sampai di akhirat ya Allah. Allahumma jabir kisarana qabul tizarana waqti bisalihati amalana wa ala al-iman wal islam jam'an wafana wa anta rabbin ana wa la tuhlina mabihum wa la takhudna ala al-khira waj'al akhira kalamina min ad-dunya tatbiha ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وقنا عليها يا حي ومتنا عليها يا مغيث وبعثنا عليها من قبورنا يا بعيد وقد أنفعل بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة يا الله، اختم لنا بحسن الخاتمة يا الله، اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. دعواهم فيها سبحان الله وتحياتهم فيها السلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.